Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dan teman-temanku dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Oke teman, Eh, video kali ini masih di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor pada pemeliharaan sasis sepeda motor. Baik teman, kali ini kita akan membahas materi terkait sistem suspensi sepeda motor. Oke, kita akan perlahan bahas materi ini ya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara pemeriksaan dan pemasangan. Selanjutnya, sebelumnya kita akan membahas jenis-jenis sistem suspensi pada sepeda motor. Ada apa aja sistem suspensi yang ada di sepeda motor. Sebelumnya, buat semua dimanapun Anda berada, jangan lupa like dan subscribe, di-share ke teman-teman yang lain. Oke, pelan-pelan kita bahas ya. Kita masuk. Yuk. Di sini kita akan bahas yang pertama ada sistem suspensi. Apa itu sistem suspensi, ya kan? Oke. Sistem suspensi itu merupakan rangkaian komponen yang memiliki tugas utama menyerap getaran dari roda agar tidak mencapai bodi pada sepeda motor. Jadi itu deskripsi dari sistem suspensi yang ada di sepeda motor, baik itu sepeda motor maupun di kendaraan roda 4. Selanjutnya, prinsip kerja suspensi itu dengan menggunakan material elastis yang memiliki toleransi terhadap tekanan secara tiba-tiba. Itu adalah prinsip kerja dari suspensi. Apa sih suspensi ya? Masih penasaran? Oke, kita simak. Selanjutnya kita akan pahami dulu jenis-jenis suspensi yang ada pada sepeda motor ya, khusus untuk di sepeda motor. Yang pertama, itu ada parallel fork ya. Ini jenis yang pertama pada suspensi. Itu yang kayak gimana sih suspensinya? Suspensi ini kebanyakan dipakai untuk motor zaman dahulu seperti Vespa klasik. Jadi suspensi jenis ini jenis yang dipakai pada motor Vespa. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya seperti apa sih suspensinya. Kita lihat, ini ada gambar ya. Ini adalah parallel fork ya. Parallel fork. Ini suspensi yang digunakan pada sepeda motor Vespa. Jadi teman-teman pada tahu kan. Selanjutnya itu ada plunger rear suspension. Plunger rear suspension itu ya, ini sekarang sudah jarang ditemukan karena memang kebanyakan diterapkan pada motor model lama. Untuk pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi jarang banget sekarang motor jenis suspensi ini. Kalau untuk orang-orang yang pecinta motor antik mungkin masih ada. Perawatannya juga agak lumayan rumit ya. Mungkin spare partnya juga jarang. Nih seperti ini. Ini saya ambil contoh di motor BSA. Ini motor ini pada Perang Dunia Kedua waktu itu. Kalau untuk sekarang, keren banget motor ini ya, antik. Bagian mana plunger rear suspensinya ini ya. Ini yang disebut dengan jenis plunger rear suspension yang saya lingkari di kursor ini. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Ada telescopic fork. Nah, telescopic fork ini pada umumnya sudah umum. Untuk motor-motor sekarang pakai ini semua ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang telescopic fork karena ini yang saat ini yang diaplikasikan pada kendaraan sepeda motor pada umumnya. Ya. Ini udah umum digunakan pada sepeda motor bebek, matic hingga sport bagian depan. Tentunya pada bagian depan. Ini ya. Jenis-jenis ini saya ambil tipe sport. Kalau yang beda tipe cup, tipe bebek dan matic itu enggak panjang seperti ini. Oke. Nanti kita akan membahas yang itu. Selanjutnya ada telescopic upside down ya. Ini enggak beda jauh dengan telescopic fork tadi, hanya yang membedakan seperti ini.
Jadi suspensi jenis ini kebalikannya dari telescopic fork, di mana slider yang awalnya di bagian bawah menjadi di atas, dan fork tube-nya dengan diameter lebih kecil berada di bagian bawah, tepat pada sumbu roda. Ini termasuk elit ya, dan sangat enak digunakan suspensi jenis ini. Coba kita tebak bagian mana yang telescopic upside down dan mana yang telescopic fork ya. Kita lihat yang mana. Yang sebelah kanan ini ada tanda panah kuning adalah telescopic upside down. Seperti ini ya. Ini yang membedakan telescopic fork dan upside down. Tentunya jelas lebih mahal. Oke. Itu 4 jenis dari sistem suspensi. Yang terakhir ada swing arm rear suspension. Ini ada beberapa tipe ya, ada beberapa jenis juga dibagi. Yang pertama itu kita lihat jenis ini memiliki beberapa tipe. Di antaranya yang pertama ada monoshock dual swing arm. Swing arm itu apa sih? Ya, kita lihat di sini. Monoshock tentu teman-teman semua ya sudah tahu seperti apa, pengaplikasiannya juga seperti apa ya. Itu shock belakang yang jelas. Monoshock dengan dual swing arm. Seperti ini dual swing arm ya. Dia di bagian tengah. Yang selanjutnya itu ada dual shock swing arm. Kalau tadi monoshock itu hanya satu, kalau ini dua. Jadi teman-teman udah paham ya. Di tipe cup, tipe sport itu ada yang menggunakan dual shock. Seperti ini ya. Yang terakhir itu ada monoshock single swing arm. Biasanya digunakan pada motor sepeda motor tipe Matic ya. Bahkan sekarang tipe Matic udah ada yang pakai dual shock, tapi dia dual swing arm, walaupun swing armnya berbeda jenisnya. Oke, ini adalah jenis-jenis dari tipe suspensi yang ada di sepeda motor. Tapi kita perlu diingat, kita akan membahas di tipe suspensi yang umumnya yang digunakan pada sepeda motor saat ini. Oke, selanjutnya kita ketahui dulu sistem suspensi. Teman-teman coba ada yang tahu nggak sistem suspensi itu apa? Fungsi dari sistem suspensi itu apa? Ya, yang jelas untuk meredam kejut ya. Yang jelas supaya kendaraan itu tidak keras, itu pasti. Coba kita lihat di sini. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama menghubungkan roda dengan rangka. Nah, yang kedua menyerap guncangan akibat kondisi jalan atau peredam kejut. Yang ketiga itu mengurangi ayunan pegas. Itu dari fungsi sistem suspensi. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi. Oke. Seperti ini. Ini ada diagram ya. Jika hanya memakai pegas saja ya, sistem suspensi kalau dia hanya menggunakan pegas, artinya hanya menggunakan per saja, tidak menggunakan peredam kejut, maka ayunan lebih banyak dan lama. Bisa kita contohkan, kita ilustrasikan di shock motor, suspensi motor punya teman-teman yang ketika suspensinya tidak berfungsi pada peredam kejutnya, artinya hanya yang berfungsi hanya bagian pegasnya saja. Jadi dia lebih elastis ya, ketika dia mengenai benturan maka lebih lebih lentur. Nah, jadi ayunan itu lebih banyak dan lama. Bahkan akan terjadi hentakan ya, seperti itu. Oke. Kita lihat jika diagram menggunakan peredam kejut ya. Diagram yang menggunakan peredam kejut, maka ayunan lebih sedikit. Jadi kendaraan otomatis lebih stabil. Jadi saat dia melaju dengan kecepatan tinggi ya, tidak sengaja atau secara tiba-tiba dia menemukan kondisi jalan yang tidak rata, artinya ayunannya lebih sedikit, peredam kejutnya berfungsi, jadi otomatis kendaraan lebih stabil. Salah satu dari keselamatan juga ya dalam berkendara. Oke, pahamnya dari sini dari fungsi sistem suspensi. Yang jelas sistem suspensi itu adanya dari peredam kejut. Kalau nggak ada peredam kejut, ya sama saja kurang bermanfaat ya. Oke, kita lanjut next. Di sini kita
akan membahas jenis sistem suspensi yang peredam kejut ya, menggunakan peredam kejut. Sesuai kesepakatan kita di awal, kita akan membahas suspensi yang digunakan pada saat ini, yang umum digunakan pada saat ini, yang diaplikasikan pada kendaraan sepeda motor yang terkini. Oke. Kita lihat di sini, peredam kejut yang menggunakan grease atau gemuk ya. Seperti ini untuk konstruksinya. Di sini ada piston ring ya. Dan damper rootnya mendorong grease. Ini tipe menggunakan grease atau gemuk. Teman-teman pasti tahu ini suspensi bagian mana. Bagian belakang biasanya ya. Oke. Selanjutnya ada peredam kejut menggunakan oli. Sama. Bedanya di bagian fluida. Kalau ini menggunakan fluida tipe grease, kalau ini menggunakan oli. Untuk konstruksinya berbeda ya. Dia ada oli orifice-nya ya. Di sini ada oli, ketika ditumpu maka ada sirkulasi di dalamnya. Tapi kalau grease enggak. Selanjutnya itu menggunakan peredam kejut menggunakan oli. Sini langkah pengembalian. Di sini langkah penekanan, di sini langkah pengembalian. Ketika ini ditarik, maka oli masuk lagi ke bawah ya. Kita lihat ini ketika ditekan, oli sirkulasi ke atas, naik ke atas. Ketika dia ditarik, oli masuk lagi ke bawah. Seperti itu. Ini adalah konstruksi dari peredam kejut yang menggunakan oli. Tapi kalau yang menggunakan grease itu hanya satu langkah, ditekan, tarik, dan grease-nya hanya sebagai pelumas. Oke ya. Next, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan membahas garpu teleskopik. Apa itu garpu teleskopik? Ya, ini ada 2 poin. Pada saat pipa garpu bergerak menekan, oli dari ruang B mengalir melalui lubang pada pipa garpu menuju ruang C. Oli juga mengalir melalui free valve menuju ruang A. Tahanan oli yang mengalir inilah yang menahan gerakan kejut. Jadi kali ini kita akan membahas di garpu teleskopik yang menggunakan fluida oli. Bagian ujung oli ya, itu menahan gerakan garpu sebelum garpu menyentuh bagian bawah. Jadi seperti itu. Kita lihat konstruksinya seperti ini ya. Langkah ribon yang ditahan. Nih. Ketika garpu bergerak menekan, oli dari ruang B ini, kita lihat oli dari ruang B ketika garpu ditahan atau menekan, mengalir melalui lubang pipa yang ada di C, ruang C ini ya. Oli juga mengalir melalui katup yang ada di ruang A. Kita lihat di sini ya. Jadi pada langkah naik atau rebound stroke dari ruang A mengalir menuju ruang C. Setelah itu melalui lubang frog piston ya, bagian atas ini ya. Pada saat gerakan yang lebih kuat, oli mengalir ruang C menuju ruang B. Jadi sirkulasinya ada di bagian sini. Seperti itu. Ini untuk garpu teleskopik. Kalau kita lihat dari konstruksinya sepertinya ini sok depan ya. Oke, next. Selanjutnya ada membuka dan memeriksa bagian garpu teleskopik. Nah, ini perlu kita simak bagaimana cara membuka dan memeriksa bagian garpu teleskopik. Yang pertama itu keluarkan udara ya, untuk tipe sport, GL Max dan GL Pro. Jadi teman-teman kalau pernah menemui kendaraan tipe ini itu ada udara. Dia mempunyai penyimpanan udaranya. Ya, saat kita membuka dan memeriksa kita buang dulu udara yang ada di garpu teleskopik atau shock bagian depannya. Setelah itu kita kendorkan soket bolt bawah ya, sambil boton dijepit ya, ragum, dan dilapisi kain lap supaya garpu atau boton ini ya tidak tergores atau rusak. Selanjutnya kita lepas tutup garpu, lalu keluarkan pegasnya ya. Setelah kita keluarkan pegasnya, kita keluarkan olinya,
kita buang. Setelah itu kita lepaskan soket valve ya, soket bolt dengan kunci heksagonal. Selanjutnya buka dasil dan snap ring. Setelah itu kita ganti seal oli jika rusak ya. Kalau seal oli rusak maka terjadi bocor. Kalau bocor nanti oli yang ada dalam tabung shock akan berkurang dan shock akan bekerja tidak baik seperti itu. Ini ya shock depan. Ini proses pembukaan dari soket bolt bawah ya. Selanjutnya kita lepas seal oli garpu depan. Bagaimana cara melepasnya? Kita gunakan alat oil seal remover ya. Di sini seal olinya ya, di bagian ini yang atas. Kita lepas menggunakan oil seal remover. Otomatis oil seal remover tidak merusak bagian seal oli. Apabila seal oli masih bagus, masih bisa dipasang. Tapi kalau menggunakan alat lain biasanya dirusak ya, dicongkel. Jangan asal mencongkel untuk membuka dari seal oli ini ya, takutnya tabung ini akan pecah jika sembarangan membukanya atau memaksa. Oke, selanjutnya masih di memeriksa dan membuka, kita periksa panjang pegas. Perlu kita periksa, kenapa? Ya, pegas ini ketika dia mencapai batas servis kita harus mengganti. Batas servis ini ada 453 mm ya, sesuaikan dengan tipe. Nanti kita buatkan tabel per tipenya ya. Untuk batas servis ya itu 151,3 mm. Untuk setiap tipenya kita melihat di buku pedoman reparasinya masing-masing berapa batas servis yang disarankan ya, begitu ya. Ini cara pengukuran dari pemeriksaan pegas, panjang bebas pegas ya. Kita menggunakan mistar baja bisa atau menggunakan meteran juga bisa. Oke, selanjutnya itu ada pemeriksaan boton dari kerusakan. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, periksa dari keretakan botonnya ini ya, atau tabung. Periksa dari bocoran dari seal olinya tadi ya. Selanjutnya periksa kaosan dan keolengan dari sini ya, dari as, keolengan dari as ini ya, atau pipcomnya. Oke. Bagaimana untuk memeriksa keolengan dari pipcom ya, atau as shock ya? Kita gunakan alat dial indikator untuk memeriksa keolengannya. Berapa batas servis dari asok ini? Yaitu 0,20 mm. Kita putar asok ya. Setelah kita kalibrasi dial indikator ini ya, kita kalibrasi dulu sebelum digunakan. Setelah itu kita putar. Maka ketika dia berputar, kita menentukan batas servisnya mencapai 0,20 mm. Jika sudah melebihi dari 0,20 mm maka perlu diganti atau perlu diperbaiki juga bisa. Dengan catatan diperlakukan dengan hati-hati. Jangan sampai terjadi cacat. Jika terjadi cacat maka akan terjadinya kebocoran pada oli. Oke, selanjutnya kita proses pemasangan seal oli. Yang pertama kita lapisi seal oli dengan oli shock yang baru ya. Kita kasih pelumas. Setelah itu kita pasang dengan tanda menghadap ke atas. Kita pastikan dulu posisi sealnya itu menghadap ke atas atau sesuai dengan pemasangannya atau letaknya. Selanjutnya kita masukkan seal ke tempatnya, dorong seal dengan menggunakan frog seal driver. Ini alat yang untuk memasang seal oli dari shock ya, shock depan. Ini adalah special service toolnya. Kalau untuk melepas tadi kita menggunakan oil seal remover. Kalau memasang kita menggunakan frog seal driver. Seperti apa alatnya? Seperti ini ya. Ini tujuannya supaya seal tidak rusak. Kalau kita menggunakan alat sembarangan, boleh disarankan jangan sampai merusak sealnya ya saat memasang, dengan hati-hati dan pastikan seal ini terpasang dengan yang sudah ditentukan. Seperti ya. Yang pertama ini ada alat
driver ya. Di sini ada alatnya, di sini ada seal oli. Setelah itu kita tekan. Oke, ini untuk pemeriksaan keolengan dan proses pemasangan seal oli. Selanjutnya, pemasangan bolt socket dengan menggunakan Loctite ya. Setelah itu proses pengisian oli front fork-nya. Bagaimana? Kita lihat di sini untuk pemasangan bolt socket ya, baut bagian bawah di sini ya. Ini ada prox piston, ini adalah gambar ilustrasi. Setelah itu kita proses pengisian olinya, gunakan gelas ukur. Kita ukur kapasitas oli ya, sesuai pedoman reparasi atau sesuai spesifikasi shock itu berapa ukuran dari fluidanya tersebut. Pasang dan kencangkan baut penutup ya. Isi oli jenisnya otomatis transmission ya, jangan menggunakan oli mesin, jangan, takutnya merusak dari seal olinya. Jadi untuk cairan fluida pada shock itu ada cairan khusus, gunakan automatic transmission fluid atau oli shock HGP, seperti itu ya. Kita ukur nih, kalau kita seumpama misalkan nih teman-teman lupa untuk berapa sih kapasitas olinya ya, kita ukur dari tabungnya itu, kita kasih jarak bebasnya 160 mm ya di tabungnya. Kalau enggak kita bisa lihat atau kita cari informasi berapa sih kapasitas oli garpu dengan tiap tabung ya. Tabung shock teman itu tipenya apa, seperti itu. Bisa kita lihat di sini ya. Ini sesuai dengan motor. Saya ambil di sini dengan spesifikasi motor Honda ya. Untuk motor lain teman-teman bisa cari di internet atau bisa buka buku reparasinya masing-masing. Kita lihat di sini dengan Astrea berapa mililiter ya. Dengan GL 100 atau 125-nya dengan berapa mililiter. Ada GL Max, ada Win, Karisma, dan ke CS1. Bisa lihat, ada di sini tipe maticnya Bit dan Vario. Di sini ada penjelasan tentang plus minus ya. Artinya misal saya kasih contoh di CS1. Di sini ada 53,5 mm plus minus 1 mililiter. Artinya apa? Bisa lebih dari 53 atau bisa kurang dari 53 dengan 1 mililiter. Misal saya kasih contoh, misal di sini 52,5 mililiter itu boleh, atau 54,5 mililiter itu boleh. Yang penting lebih dari 1. Disarankan mengikuti sesuai dari pabrikan. Apabila itu terlalu banyak, nanti sealnya yang akan jebol atau sistem peredam kejutnya tidak berfungsi, jadi malah keras dan tidak nyaman untuk digunakan atau dikendarai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu jenis pegas dan pemasangannya ya. Jika ujung pegas keduanya tirus serta memiliki kerenggangan yang sama maka dapat dipasang menghadap ke atas atau ke bawah. Jika sama ya, keduanya tirus. Tapi jika kedua ujung tirus salah satu ya memiliki kerenggangan gulungan, maka bagian rapat dipasang di bawah. Ini perlu diingat ya. Kalau sama, atas bawah sama aja. Tapi kalau itu berbeda, bagian rapat itu dipasang bagian bawah. Jadi menuju arah bawah. Itu yang rapat, yang renggang di atas. Bagaimana? Seperti ini. Misalkan ya, yang rapat di sebelah kanan. Nah, ini berarti yang sebelah bawahnya yang sebelah ini, menghadap ke bawah yang sebelah kanan. Seperti itu. Kalau sama tirus kanan kiri, atas bawah sama saja. Ya, ini adalah jenis dan pemasangannya. Perlu diingat. Kalau ini bisa dilihat lagi ya. Jenis suspensi belakang, jenis konvensional dual spring ya. Seperti ini. Dual spring ya, menggunakan 2 pegas. Ini adalah jenis-jenisnya. Untuk alat khusus yang digunakan pada melepas pegas ya suspensi belakang yaitu special service toolnya, shock absorber, kompresor. Seperti apa sih alatnya?
bisa kita lihat ini ya, shock absorber kompresor. Ini untuk melepas atau membongkar suspensi belakang atau shock belakang. Oke. Next. Selanjutnya itu membuka mur pengunci pada suspensi belakang. Kita buka kunci ya menggunakan dua alat ya. Ini ada penyambung atas dan ada mur penguncinya. Kita lepas. Ini alat shock absorber tadi ya. Shock absorber kompresor. Setelah itu kita buka mur pengunci pada bawah yang ada di bawah biasanya ya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan panjang pegas. Kita ukur panjang pegasnya. Panjang pegas ya, panjang bebasnya dari ujung ke ujung. Untuk panjang pegasnya seperti ini. Apa untuk pegasnya? Jadi kita ukur panjang bebasnya ya. Ganti set ya jika terjadi kerusakan. Ini selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan panjang pegas. Kita ganti set jika terjadi kerusakan. Bagaimana? Ini ya, pada bump rubbernya. Jika rusak kita ganti. Biasanya terjadi kerusakan karena beban yang terlalu berat ya, biasanya shock ini mentok ya, bahasanya mentok. Apa bahasa mentok atau sudah tandas ya? Apa itu? Pokoknya seperti itu. Jika ini rusak kita ganti ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari sistem suspensi, bagaimana cara perawatan dan pemeriksaan dan jenis-jenisnya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti video saya di channel Farindraku. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga ini bermanfaat dan terus belajar. Kita belajar sesederhana mungkin dengan materi-materi yang ada, dan saya akan perlahan-lahan nanti akan saya siapkan untuk praktek atau aplikasinya dari materi yang sudah kita bahas. Kita simak terus video yang saya upload ya, saya buat. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share di channel Farindraku. Oke, dadah, mantap.